Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman hari ini berbicara di dalam Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-30. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia setiap kita yang bukan hanya menjadi seorang pendengar, tetapi menjadi seorang pelaku akan firman itu sendiri. Ketika melihat akan kisah dari Paulus, di mana di dalam masa-masa yang dia jalani, dalam masa pelayanan dia, kita dapat melihat kerendahan hati Paulus. Bila kita menjadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan mengalami kekecewaan yang mendalam. Karena walaupun kita mungkin sudah mengantisipasi adanya penderitaan, kita sudah tahu dan kita sudah belajar darinya, namun pasti tidak akan mengantisipasi penderitaan dalam bentuk lain yang disebabkan oleh saudara-saudara. Tidak hanya sebangsa, namun juga seiman. Dari pasal-pasal sebelumnya kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus begitu antusias. Dia segera tiba di Yerusalem hingga mengorbankan kunjungan dia yang ke Efesus. Ia juga tidak mengindahkan nasihat para saudara-saudara seiman yang melarangnya untuk pergi ke Yerusalem. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang dia dapatkan di Yerusalem? Pada mulanya saudara-saudara seiman menyambut mereka dengan suka hati, dengan senang tentunya. Namun pada pertemuan secara resmi dengan pimpinan jemaat Yerusalem, Yakobus dan para penatua, kekecewaan yang dialami oleh Paulus. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, Paulus memberi salam sebelum ia menceritakan secara terperinci atau secara detail apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain. Mungkin kita akan melihat secara struktur organisasi Paulus bukan hanya di bawah mereka, karena Yerusalem sudah tidak mengutusnya seperti dalam perjalanan sebelumnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sikap dan tindakan demikian memberi laporan keluar dari kerendahan hati dan rasa hormat Paulus kepada pimpinan jemaat Yerusalem. Respon dan tanggapan mereka Bapak Ibu Saudara bisa dikatakan sangat tidak simpatik. Mereka merasa tidak perlu menyatakan rasa empati terhadap apa yang dialami oleh Paulus di Efesus. Bahkan tanpa basa-basi, mereka langsung menceritakan tentang tuduhan yang ditujukan kepada saudara-saudara seiman dari bangsa Yahudi kepada Paulus. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa mereka juga tidak memberikan kesempatan bagi Paulus untuk mengklarifikasi atas membela diri yang terjadi di dalam dirinya. Sebaliknya mereka langsung memberikan perintah kepada Paulus untuk memutarbalikkan atau mentahirkan diri di bait Allah. Kita melihat yang lebih aneh lagi, justru Paulus diperintahkan untuk menanggung biaya pentahiran dirinya dan 4 saudara yang lain. Dengan kata lain, kita bisa melihat dan bisa menyimpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa mereka sudah menghakimi Paulus. Siapakah mereka dan siapakah Paulus? Mari kita menjadikan ini sebagai perenungan bahwa Paulus melakukan segala perintah para pemimpin Yerusalem demi persatuan dan kesatuan jemaat Tuhan. Bagi Paulus, sejauh tidak menyinggung masalah teologi dan doktrin, ia mau berkompromi. Ia rela mengorbankan perasaan dan harga dirinya dengan segala kerendahan hati demi harga diri dan perasaan saudara-saudara sebangsanya. Mari kita belajar dari teladan Paulus. Di tengah hal yang sulit yang terjadi, dia mau dengan rendah hati berkorban bagi kesatuan jemaat Tuhan. Sudahkah kita demikian? Sudahkah kita Bapak Ibu Saudara merefleksikan sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan kami senantiasa bergumul di dalamnya, dan kami banyak mempertanyakan mengapa Paulus dituduh
Mengapa Paulus disuruh untuk mentahirkan diri, bahkan dituduh menajiskan bait Allah? Bagaimana Tuhan melindungi orang-orang yang membenci tentang kebenaran firman itu sendiri. Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan mengarahkan hati dan memelihara iman setiap kami untuk dapat mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan di tengah segala situasi yang kami alami. Dan kami percaya bahwa kami akan tetap setia dan bersandar kepada Engkau, satu-satunya keselamatan kami. Dan biarlah Tuhan kami diberikan kekuatan senantiasa untuk memberitakan Injil walaupun ada konsekuensi yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan senantiasa memimpin dan melindungi kami. Dan kami bersyukur Tuhan di dalamnya masing-masing jemaat GKT Banyuwangi masih senantiasa menggumulkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tunduk dan taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Pakailah setiap kami di dalam segala situasi yang kami hadapi, apapun yang akan kami jalani pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menuntun kami di jalan yang benar. Inilah setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.